Powers, jumpa lagi dengan kami di PO Podcast Wow Finance. Nah, Powers, senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi ya. Saya kali ini ditemani oleh host yang ganteng tentunya. Dan tunggu dulu ya, kita akan spill dulu. Kali ini kita ada di rubrik Speak Up yang akan membahas kupas tuntas tentang overalih ya. Nah, tadi penasaran siapa co-host saya kali ini? Ya, kenalan dulu dong. Hai Powers, saya Kevin dari tim Prevention and Detection. Hai Mas Ferry. Hai, Vin. Hai Burut. Dari Jawa aja. Oke. Gimana nih kabarnya untuk Mas Ferry sama Burut hari ini? Baik-baik ya. Menyenangkan. Menyenangkan pastinya. Alhamdulillah. Oke, itu tadi co-host saya, Mas Kevin. Bisa dipanggil apa nih, Mas atau Abang? Apa? Kevin. Kevin aja. Cukup. Ya, cukup. Oke. Baik. Nah, tadi juga sudah di-spill, kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih waktunya nih. Tuh ya. Oke, kita perkenalkan, beliau adalah Ibu Ruth Christina ya dari Commercial Litigation nih, dari WOM Finance, teman-teman. Boleh silakan Bu Ruth, kita perkenalkan dulu untuk WOM Finance dan juga WOM Family tentunya. Hai, aku Ruth Christina, aku Departemen Head dari Commercial Litigation. Oke, itu tadi ya. Pasti udah penasaran, apalagi topiknya Vin. Yang kita angkat adalah tentang overalih. Jadi hari ini kita bakal sharing dan ngobrol-ngobrol terkait overalih. Overalih ini kayaknya udah bukan istilah yang asing lagi ya, karena kita bergerak di bidang perusahaan pembiayaan. Betul banget tuh. Dan akhir-akhir ini juga kayaknya lagi lumayan banyak nih kasus-kasus overalih. Oke. Nah, kita langsung saja ya, Powers ya. Nah, Bu, saya juga sempat baca beberapa waktu yang lalu ya tentang artikel nih. Ternyata ada juga ya kasus di WOM Finance ya, Vin ya. 2 tersangka nih dan satu lagi jadi DPO nih, Bu. Gitu ya. Nah, ini berarti overalih kan ada satu kejadian nih yang kita ingin berikan informasi juga sih kepada Powers ya. Nah, tapi sebelum itu, Bu, sebelum kita membahas tentang overalih ya, Vin ya. Iya. Mungkin karena ini juga berkaitan dengan komlit atau commercial litigation, kita mau tahu dulu nih Bu, selain ngurusin ya, ya ini kayaknya komplit banget ya pakai komplit. Selain ngurusin masalah overalih, commercial litigation itu ngapain aja? Nah, Powers pasti pengen tahu nih Bu. Oke, ini sekalian buat spill dulu nih ke Powers nih. Jadi kalau di WOM Finance tuh kita ada divisi namanya Legal Counsel and Anti-Fraud Division. Nah, di Legal Counsel and Anti-Fraud Division itu kita punya 6 departemen. Salah satunya tuh ada Commercial Litigation. Nah, kalau di bidang hukum itu kan sebenarnya ada pidana dan perdata. Nah, jadi kalau perdata itu di corporate litigation, kalau pidana tuh di commercial litigation. Nah, kalau di commercial litigation tuh aku ngurusin fraud. Untuk masalah fraud, penindakan hukumnya lah di bidang pidananya, tapi especially tentang fraud. Itu boleh fraud dari internal, boleh eksternal, pokoknya yang berhubungan sama pidana, nah itu pasti masuknya ke tempat aku. Gitu. Oke. Berarti berat banget ya. Tapi cewek ya yang gitu. Powers, hati-hati ya kalau ketemu murid. Mudah-mudahan ketemunya dengan topik yang lain ya Bu ya. Jangan yang pas pidana ya, say. Jangan pas pidana. Oke. Ya. Kalau kita berbicara tentang overalih ya, Vin. Mungkin ada pertanyaan juga di antara WOM Family ataupun teman-teman Powers ya. Bedanya apa sih antara overalih dengan gadai? Ya karena kan keduanya mirip-mirip ya. Bahkan orang kasarnya itu sama lah mengartikannya. Banyak orang tuh mengartikannya sama. Jadi kira-kira dari overalih ini sama gadai itu ada bedanya nggak sih Bu? Oke. Serupa tapi tak sama nih kalau overalih sama gadai. Oke. Perbedaannya sih sebenarnya gini. Kalau misalnya dua-duanya kita harus pahamin dulu ya. Kalau dua-duanya ini adalah tindakan ilegal. Kecuali kalau misalnya kita gadai ke penggadaian, nah itu beda cerita ya. Karena memang kan kita ada perusahaan pembiayaan, ada perusahaan penggadaian gitu. Nah kalau untuk tindakannya sendiri, kalau tindakan overalih sama gadai itu dua-duanya adalah tindakan ilegal. Nah sebenarnya sama nggak sih? Hampir mirip. Cuma kan kalau misalnya overalih gini, sometimes debitur kita tuh ngomong, ini udah saya operalihin ya ke dia, nanti dia yang
jalanin angsurannya. Sedangkan kan kalau di kita di undang-undang dan di perusahaan kita sendiri itu nggak boleh yang namanya debitur memberikan objek jaminan fidusia itu ke orang lain tanpa sepengetahuan kita. Dan sebenarnya pun kalau misalnya dengan sepengetahuan kita itu wah ribet lagi, kita mesti kayak debitur baru kan gitu. Nah sebenarnya tuh tindakan operal itu nggak ada. Nah di beberapa daerah juga ada yang terkenalnya namanya gadai. Nah kalau gadai itu oh iya nih saya lagi nggak punya duit, saya kasih aja nih ke orang, saya gadai, saya gadain ke dia, nanti saya tebus. Nah sebenarnya itu sama-sama tindakan memberikan objek ke orang lain, dan itu tindakan ilegal. Overall sebenarnya nggak ada. Nah kalau perbedaannya apa sih? Sebenarnya sih perbedaannya hanya kayak similar aja ya, masalah penyebutannya aja. Tapi itu adalah tindakan oper alih sebenarnya. Gitu. Jadi objeknya udah nggak ada di debitur lagi sih, intinya itu. Gitu. Berarti keduanya ilegal dan tidak boleh dilakukan ya? Yes, betul, nggak boleh. Karena kan kalau kita kan kontraknya ngikatnya sama debitur, bukan sama semua orang, gitu sih. Nah, mungkin kita masuk ke nextnya Bu, langsung ke pertanyaan berikutnya. Kalau dari operali ini, kebanyakan kasus ini tuh tindakannya dilakukan oleh pihak internal atau eksternal sih Bu? Biasanya kan terkadang ada info biasanya internal, biasanya banyakan eksternal. Jadi kalau dari Ibu tuh banyakan mana? Karena kita perusahaan pembiayaan, core bisnisnya itu pembiayaan dan pasti debiturnya itu adalah eksternal gitu ya. Ya pasti tindakan oper alih itu mostly sih sama debitur ya. Karena kan kalau kita let's say logikanya debitur first sama karyawan WOM kan nggak apple to apple ya. Pasti lebih banyak debitur WOM dong. Nah, pasti memang paling banyak itu eksternal yang ngelakuin, yaitu debiturnya. Cuma sih sometimes ada juga yang internal, dalam tanda kutip melakukan internal apa sih? Ya dia mengetahui ada tindakan oper alih, tapi itu sebenarnya dalam tanda kutip bukan tindakan oper alih ya. Kalau pure oper alih itu pasti debitur yang ngelakuin. Ya kadang-kadang internal ada sih yang nakal, misalnya kayak tadi nih Mas Ferry sama Kevin. Saya misalnya kolektornya gitu ya, bagian penagihan gitu. Nah, misalnya pas lagi saya ngunjungin debitur saya misalnya Mas Ferry. Mas Ferry, objeknya di mana? Oh, ada di Kevin. Atau misalnya, saya udah kasih ke Kevin aja. Nah, saya lagi jadi nagih nih Kevin. Nah, tapi itu bukan berarti dalam tanda kutip WOM menyetujui gitu ya. Ya meskipun nggak menutup kemungkinan oknum dari internal juga bermain, tapi dominan dilakukan oleh pihak eksternal. Nah, yang menarik, Vin, saya juga pengen tahu modusnya mereka gitu ya dalam melakukan over alih itu apa sih Bu? Kebanyakan ya dari pelaku. Modusnya ya. Tergantung sih kadang-kadang. Sekarang gini, misalnya gini ya. Kalau debitur kan sebenarnya gini, objek jaminan fidusia itu kita harus pahamin bahwa perjanjian itu dibikin in a good faith. Dalam artian harus dengan sesuatu dengan itikat baik gitu ya. Itu arti in a good faith tuh gitu. Kalau kita bikin perjanjian itu harus dengan itikat baik. Nah, saat dia sudah punya keinginan pengen lakuin oper alih itu modusnya banyak, bisa memang karena kondisi keuangan ya tuh biasanya dihitung-hitung sebenarnya cicilannya bisa nih dia nyicil 500.000, tapi karena dia lagi marak lah ya judi bola ya. Kemarin udah dibahas ya. Misalnya dia udah punya utang di sana sini, ternyata dia jadi nggak bisa ngangsur ya, kondisi keuangan akhirnya mereka lakuin oper alih. Tapi bisa juga ada oknum-oknum yang benar-benar dari awal yaudah nih saya pengen lakuin pembiayaan, tapi nanti di bulan pertama saya langsung kasih ke orang. Nah ada juga sebenarnya kan banyak juga tuh kayak kemarin Barreskrim tuh baru nangkep banyak banget motor baru, dan itu ternyata memang udah ada sindikatnya gitu loh. Jadi dia pura-pura jadi debitur, motor keluar dari dealer, langsung tuh dilakuin untuk ekspor ilegal. Udah niat berarti udah niat dari awal. Hanya karena slicknya oke kan nih, nggak ketahuan dia punya utang di mana, terus dia ajuin, langsung dia kasih dia tuh ke mafia. Ruginya berlipat-lipat loh, Vin. Betul. Iya kan? Jangan dioper alih, Vin. Vin, jangan nakal, Vin. Jadi good boy, jangan jadi bad boy kayak saya. Oke. Mungkin terkait yang over alih tadi ya Bu. Kalau kendaraan yang sudah di over alih itu biasanya bisa kita tarik ketemu barangnya atau enggak Bu? Kira-kira. Nah, bener nih Bu. Misalkan barangnya sudah di over alih, kita bisa ada range waktunya nggak sampai ketemu barangnya? Aku make sure dulu nih pertanyaannya. Jadi misalnya kalau seorang debitur udah lakuin oper alih, kira-kira kita bakal nemu lagi nggak sih? Gitu ya? Oke.
Posibilitas mah ada-ada aja ya gitu ya. Makanya kan gini, secara aturannya kan bahkan kita boleh untuk bekerja sama dengan pihak penagihan ya. Nah sebenarnya kan penagihan itu kan tidak hanya dilakukan oleh internal home finance, tapi ada jasa penagihan ya. Balik lagi ya penagihan ya. Nah kalau jasa penagihan itu kan makin banyak orang yang melihat untuk melakukan penagihan, ya mungkin kita bakalan bisa ketemu. Banyak sih yang kita bisa temuin juga udah dipakai pihak ketiga, tapi karena kita punya aparat, ya biasanya kalau debitur udah melakukan oper alih, kita akan lakukan upaya hukum juga. Jadi kan konsepnya gini loh. Orang yang berhutang adalah orang yang punya tanggung jawab. Nah, kasarnya ya udahlah objeknya entah ada di mana juntrungannya, tapi selama ada debiturnya, debitur harus tanggung jawab. Gitu. Makanya kita lakukan upaya hukum, kita laporkan ke aparat atas tindakan oper alih. Ingat loh, tindakan oper alih ini diancam pidana. Jadi karena dia adalah sebuah tindakan pidana, makanya kita bisa laporin ke aparat. Gitu. Ujungnya panjang, tapi kemungkinan masih bisa ya ditemukan unitnya untuk over alih itu. Bisa ditemukan atau bisa diganti pelunasan. Iya, gitu. Oke. Nah, yang kedua tadi saya menarik tuh, ternyata ada nyerempet-nyerempet masalah hukumnya. Betul. Ya Bu ya. Nah, selain dari impact over alih ini bagi perusahaan, ya tadi merugikan juga, reputasi juga. Iya. Nah, hukumannya sendiri terhadap pelaku over alih ini gimana ya Bu ya? Oke, kalau untuk masalah oper alih ya, sebenarnya oper alih itu kan diatur di Undang-Undang Jaminan Fidusia, atau bahkan perusahaan pembiayaan lah. Untuk masalah jaminan fidusia itu ada undang-undangnya, itu Undang-Undang Nomor 42. Tapi spesifik untuk masalah oper alihnya itu ada di pasal 36. Jadi sebenarnya untuk tindakan oper alih itu dilarang di pasal 36 dan memang itu ada pidana kurungan penjaranya 2 tahun. Gitu. Jadi kita bisa laporkan ke aparat penegak hukum untuk ini bisa dilakukan proses hukum, dan itu jatuhnya di pasal 36 itu merupakan tindak pidana dan kurungan penjara 2 tahun. Kurungan penjara 2 tahun, Vin? Jangan ya. Jangan ya. 2 tahun. Tuh. Kata Ibu. Jangan ketemu gue aja intinya. 2 tahun. Emang itu bukan waktu yang sebentar. Bukan waktu yang sebentar. Makan gratis sih, cuman di penjara. Lu makan apa juga nggak enak rasanya. Makanya kalau udah nggak mampu ngangsur, mendingan kembaliin aja. Aja. Betul, mendingan balikin deh daripada oper alih. Diterima kembali berarti ya Bu untuk diterima kembali, karena kan ya mau nggak mau, ya daripada nggak bisa bayar utang, ya kita pasti akan minta objek kita mendingan balik. Gitu. Menyerah lah ya. Menyerah aja ya. Ketimbang pidana kan, ya mendingan kita balikin. Betul. Tuh powers ya. Oke. Menarik nih Vin ya. Mungkin ya. untuk nextnya nih Bu, terkait kasus over alih ini kalau misalkan dilakukan baik pihak internal atau eksternal, itu ada blacklistnya nggak sih Bu, sanksi? Kalau misalkan pihak internal tuh kira-kira ada sanksinya nggak di blacklist dari perusahaan atau langsung dikeluarkan atau seperti apa Bu? Ini kalau kita ngomong pelakunya internal ya. Iya. Oke. Kalau blacklist sih nggak common ya untuk dibahasain ya, tapi mungkin sanksi. Cuma gini, kalau misalnya kita sebagai internal melakukan tindakan fraud, itu udah pasti akan ada blacklist ya di HR. Saya yakin banget HR kita apalagi itu pasti kan ada yang namanya saringan ya. Dan pasti dia tidak ditulis dengan resign baik-baik gitu. Jadi itu udah pasti ditulisnya sebagai pelaku fraud. Nah, untuk masalah sanksi ini apakah berlaku untuk ke seluruh perusahaan pembiayaan apa enggak? Ya kan namanya ada ref check ya. Kalau ref check itu kan biasanya nanti dia akan dicek lucunya kayak gini. Oke-nya CV itu kan kalau ada gap year dipertanyakan, let's say misalnya tahun 2022 dia kerja, terus kerja lagi misalnya nanti 2004 gitu. Pasti kan si HR bakal nanya nih gap year 2 tahun ngapain nih gitu. Kalau misalnya iya betul, kalau misalnya dia nggak mau masukin nih perusahaan yang dia menjadi pelaku fraud. Nah tapi kan kalau misalnya dia tulis dan akan dilakukan ref check ya ketahuan, karena pasti kita akan ngasih tahu bahwa dia adalah seorang tindakan fraud gitu. Intinya sih ketahuan pasti lah. Pasti sih. Nah itu kalau dari internal kita, kalau dari eksternal kita, dia akan di blacklist di BI nggak ya kira-kira ya Bu ya? Kalau dia kualitas kreditnya itu kualitas kredit macet, kan langsung ke tracking tuh di slicknya, otomatis pasti nggak bakalan bisa sih nge-apply lagi untuk di pembiayaan di perusahaan lain. Even dia ngembaliin unit nih Bu ke kita? Nah itu tergantung, misalnya gini, kalau misalnya dia ngembaliin unit dan udah motong hutangnya, nah tergantung tuh hutangnya itu kehapus atau enggak. Kalau misalnya itu masih sebuah tunggakan, kan jatuhnya dia tetap kualitas kreditnya macet. Tuh.
gitu. Jadi sampai dengan ada pelunasan, baru nanti dia disebutnya bisa call 1 lagi debitur baik. Iya. Oke. Berarti tadi dari kita udah ngelihat ada blacklist, ada hukuman. Nah, sejauh ini Bu terkait pelaku, maksudnya overali ini, sejauh overali ini, itu tuh dari hukumannya ada efek jera nggak sih Bu bagi pelakunya? Lucu nih efek jerak nih ya. Sebenarnya sih gini ya konsep efek jerak tuh. Kita pasti pernah ngeliat atau baca lah ada maling di penjara 2 kali. Atau bahkan misalnya ya yang lagi marak banget nih saya lihat di Instagram atau sosial media. Pelaku pemerkosaan tuh lagi banyak banget ya. Betul. Nah efek jerak tuh balik lagi sebenarnya ke orangnya masing-masing. Kalau dia sebenarnya adalah debitur yang dalam tanda kutip baik, tapi misalnya dengan tadi yang kita udah sempat bahas ya misalnya kondisi keuangan, kepepet dan segala macam, tapi akhirnya pun dia nggak bisa nutupin piutangnya, akhirnya melakukan oper alih, akhirnya dia dilakukan upaya hukum dan sampai penahanan, jera nggak jeranya ada di tangan dia. Gitu. Sebenarnya kan kurungan badan ini kan untuk efek jerak. Sebenarnya ya, tapi ada lagi orang-orang yang memang ya udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu dan malah kayak suatu anggar jago gitu ya, kayak wah gue udah bolak-balik nih masuk, ada aja sih yang kayak gitu. Jadi terlihat kayak hobi ya. Betul. Hobi yang negatif itu. Kalau efek jerak sih saya yakin kalau dia udah jadi residivis sih pasti jadi susah ya untuk bisa masuk untuk perusahaan pembiayaan lagi. Kayak candu jadinya kalau udah kena sekali terus ya di dia udahlah gue udah biasa gitu ya. Jadi dilakuin lagi dan lagi. Betul. Tapi mostly sih kita hampir nggak pernah sih. Biasanya kalau udah dia dilakuin upaya hukum kan udah langsung ketahuan residivis, kita nggak biayain lagi. Saya mau nanya sekarang. Kan di WOM itu nggak 1-2 kasus over alih ya. Betul. Nah, dari beberapa kasus yang paling menantang banget ya, challenging banget nih untuk tim Ibu. Itu ada gak satu case yang benar-benar challenging ada. Apa tuh Bu? ini sebenarnya lucu banget sih. Jadi ada dulu di daerah Jawa Barat ya, saya lupa kalau nggak salah daerah Cimahi itu ya. Itu benar-benar pelaku fraudnya satu kampung. Satu kampung benar-benar. Jadi dia misalnya katakanlah ada si A ya. Si A nih debitur Wom Finance. Ke tetangganya debitur Wom Finance. Ke tetangganya lagi debitur Wom Finance. Ternyata waktu itu mereka ngajuin motor baru semuanya. Nah, untuk jadi internal kita happy aja dong. Wah, berarti nih gue punya marketing mulut ke mulut nih gitu. Oh, nih ngambil motor nih di WOM, motor baru. Ternyata satu debitur itu semua satu kampung itu kalau nggak salah tuh hampir 20 atau 30 debitur gitu ya. Itu kita cek, ternyata objeknya nggak ada di mereka semua, udah mereka oper alihin semuanya, dan itu literally satu kampung. Akhirnya pas kita akhirnya mau nggak mau upaya hukum dong, kita laporin kan ke aparat. Akhirnya pas aparatnya itu juga bingung, kok bisa ya satu kampung. Nah akhirnya kampung itu kayak dibikin red area sama si aparatnya. Oh berarti ini satu kampung nih emang punya niat jahat orang-orangnya gitu. Cuma pun ya lumayan datanya lumayan dimainin ya, dalam artian misalnya udah tua, dia dari awal nggak pernah punya angsuran, berarti kan secara sliknya tuh bagus ya gitu. Jadi nggak ketahuan di kitanya. Ternyata mereka udah dimainin sama satu mafia, dikasih 2 juta untuk diminta KTP dan lain-lainnya. Motor datang di hari H, motor datang di situ langsung diambil sama mafianya. Gitu. Kejadiannya ini sebenarnya kalau satu kampung terlibat kriminal kayaknya nggak di satu daerah itu banyak, aja banyak. Tapi ini yang paling challenge ya Bu. Ini satu kampung notabene. Satu ngerasa berhasil, coba ke yang lain. Betul. Sampai 20 tapi, itu. Tapi memang ada mafianya tadi ya. Betul, dia yang danain Vin. Iya, jadi dikasih iming-iming. Mungkin kan tadi Burut juga ada singgung dikasih 2 juta per orang. 2 juta. Gak cuma mengajuin KTP sama cuma ngasih KTP kan soalnya kan hari gini. Cuma ngasih KTP kakak dapat 2 juta. Pasti tergiur. Betul. Ya kalau permen doang ya diimingin permen enggak lah. Iya, betul. Makanya ini salah satu gunanya kita harus melindungi data pribadi kita juga sih. Yes. Gak boleh banget sembarangan ngasih KTP ke orang. Zaman sekarang. Betul. KTP diserahin ke orang tiba-tiba bisa langsung pinjol juga bisa. Iya, betul. Ini tadi kejadian over alih. Betul. Itu Vin. Nah, kalau dari sisi litigasi Bu, itu tindakan mitigasi yang sudah dilakukan untuk mencegah makin maraknya over alih ini apa sih Bu? Mitigasi ya. Sebenarnya sih kalau dari kita selalu untuk
kasih kayak transfer knowledge sih, gitu ya. Kayak tadi aku sempat spill tuh ya, perlindungan data pribadi gitu. Jadi kita tuh gabung ya kayak event-event Korsek juga, kita kayak misalnya ada literasi keuangan nih paling dekat nanti ada di Majalengka nih, literasi keuangan. Kita juga undang salah satu aparat dari Polda untuk kasih pemahaman ke masyarakat bahwa jangan langsung ngasih data lo ke orang, karena kalau nanti datanya disalahgunain nanti bisa punya pinjaman padahal motornya nggak ada. Terus kita bilang bahwa Opera itu nggak boleh hanya karena dikasih sekian ratus ribu gitu. Karena Mas Ferry aku juga temuin loh, ada juga debitur yang cuma dikasih 100.000. Serius nih? 100.000, 100.000, 500.000 gitu loh. Lu mau Vin? 100.000 sampai 2 tahun kurungan penjara kan? 2 tahun kurungan penjara, nama lu rusak Vin. Iya, gitu loh. Itu jangan sampai, jangan sampai gitu loh. Nah, sebenarnya tuh ada juga yang kayak gitu. Nah, makanya ngelihat maraknya kayak gini sebenarnya pas kita bedah lagi apa sih yang bikin tindakan Opera ini, sometimes juga ada juga debitur-debitur yang nggak tahu ternyata data itu tuh sekrusial ini bisa dipergunakan seperti itu. Jadi kan secara hukum memang kita tegak lurus ya, tapi kan mitigasinya ini kenapa sih kok orang-orang kok dengan gampangnya. Nah akhirnya kita bikin mitigasinya, kita coba untuk kolaborasi sih supaya nanti dikasih pemahaman jangan lakukan oper alih ya, karena oper alih itu adalah tindakan pidana gitu. Karena mungkin orang-orang awam bahkan ya misalnya kayak atas nama aja kan kadang ya udah nih saudara saya butuh gitu ya, kenal juga ya udah deh saya jadi debiturnya kan kayak gitu-gitu. Sebenarnya mereka karena nggak paham. Nah makanya mitigasi dari kita sih ya kita kasih pemahaman sih ke mereka. Dan bekerja sama pihak kepolisian tadi ya, supaya bisa mengedukasi masyarakat juga ya, karena memang bagian dari itu sih. Sebelum closing nih Bu, kira-kira ada pesan gak sih buat power semua dari Burut? Yes. Untuk powers ya, jangan ketemu aku. Nih yang pertama, kalau mau ketemu Ibu Ruth, datang silaturahmi. Jangan bawa kasus. Kalau aku sih gini, kita di negara hukum ini, kalau bukan kita yang melakukan hukum dan menegakkan hukum ya siapa lagi gitu loh. Jadi nggak usah muluk-muluk deh minta DPR lah, presiden lah untuk melakukan sesuai dengan aturan. Kita aja dulu deh. Kita punya kewajiban apa yang itu memang sebenarnya bersinggungan dengan orang lain, dengan badan hukum lain, itu dijalanin aja. Kalau kita masing-masing punya pendirian gitu ya, prinsip untuk melakukan hal seperti itu, pasti negara kita gak mesti aparatnya turun, gak mesti pemerintahannya yang baik-baik amat. Kalau kita secara individualnya emang ngerti marwah apa yang jadi kewajiban kita sebagai pribadi yang baik, pasti semuanya bisa aman sih. Gitu. Perlu awareness dari kita sendiri, self awareness itu juga penting. Betul. Terutama powers dan juga One Family yang notabene adalah ya di bidang pembiayaan bergerak. Betul. Ya. Betul. Oke. Kalau ngobrol sih rasanya gak berasa ya. Iya ini apalagi suaraku bagus nih sih. 2 hari 2 malam juga sebenarnya oke aja gitu. Tapi ya Ibu Ruth terima kasih waktu juga yang memisahkan kita. Vin, thank you. Thank you banget sudah menemani saya di rubrik Speak Up pada kesempatan kali ini. Nah, untuk One Family dan juga para powers jangan lupa episode Speak Up selanjutnya ya. Kita pasti akan membahas yang lebih seru lagi. Oke, Ibu Ruth sekali lagi terima kasih. Thank you. Vin, thank you. Kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Thank you Power. Sukses selalu untuk Power semua dan ingat self awareness ya. Bye bye. Terima kasih.